Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara menemukan dan mengelola referensi dengan Mendeley. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan ketua kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Cakra Krisna Utama, NRP 1021 19 100012. Perkenalkan, nama saya Selvario Setia Alvario, NRP 102119 10000014. Perkenalkan, nama saya Farizana Dabiwai, NRP 1021 1910 000016. Perkenalkan, namaku Kristianto Setiano, NRP 1021 19 10000018. Kenapa sih karya ilmiah harus kredibel? Dan kenapa sumber harus dicantumkan? Yang pertama, kenapa harus kredibel? Karena karya tulis ilmiah adalah sebuah lembar pengerjaan yang sering menjadi referensi orang lain untuk mencari informasi-informasi untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan isi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, informasi yang disediakan harus akurat yang dituliskan ke dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah, kenapa kita wajib menulis referensi yang kita dapat di dalam jurnal ilmiah kita? Yang pertama adalah untuk mengurangi plagiarisme, agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah informasi yang akurat dengan fakta yang sebenarnya, sehingga jika terjadi sebuah kesalahan dapat dipertanggungjawabkan siapakah pemberi materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kriteria referensi yang berkategori kredibel. Apa saja sih kriteria-kriteria pada referensi untuk menjadi kredibel? Di sini kita mempunyai banyak kriteria, yaitu peer review, impact factor, cluster journal Scopus, layanan database, dan tidak termasuk pada list predatoris publisher. Peer review merupakan suatu proses di mana sekelompok para ahli menilai, mengevaluasi, dan melakukan asesmen pada jurnal tersebut. Tanpa terjadinya peer review, kualitas pada jurnal tersebut bisa dinyatakan jelek, tidak bagus, dan bisa dikatakan menjadi jurnal predator list. Jadi kita harus mengecek dulu ya untuk menjadikan jurnal jika tidak terjadi peer review. Yang kedua, impact factor. Kita harus melihat impact factor pada jurnal yang ingin dijadikan referensi. Nah, apa sih impact factor? Impact factor itu adalah penilai atau pengukur standarisasi sebuah jurnal dan beberapa seringnya sitiran dan publikasi pada jurnal tersebut. Jadi contoh kita ingin menggunakan jurnal yang terpublikasi pada 2018, lalu kita mengecek jurnal ini pada 2020. Jadi bagaimana kita mengecek impact faktornya? Pertama, kita melihat seberapa banyak sih jumlah terpublikasi pada 2 tahun sebelumnya. Jadi misal yang tadi jurnal itu terpublikasi pada 2018, pertama kali terpublikasi, dan kita menghitung berapa banyak terpublikasi sampai dengan 2 tahun ke depan, misalnya 2018, 2019. Jadi diukurin dari jumlah berapa pada publikasi dan dibagi dengan jumlah total sitiran pada 2019-2018. Jadi dengan dibagi ini hasilnya akan menjadi cluster journal scope. Pada hasilnya akan menjadi
cluster jurnal. Cluster jurnal di sini itu membantu untuk kita mengetahui beberapa bagus jurnal yang akan kita jadikan referensi nanti dan menghindari kita jadi jurnal predator. Nah, di sini mempunyai 4 macam, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu merupakan kualitas teratas dari hasil impact factor, dari 25% hasil impact factor. Lalu yang kedua, Q2 itu kualitas menengah teratas dari impact factor. Q3 bawah menengah dari impact factor. Lalu yang keempat, kualitas 25% terbawah dari impact factor. Di sini kita harus mengecek juga tentang apakah jurnal ini sudah tepat dan tidak termasuk dalam list predator list. Apa sih jurnal predator itu? Jurnal predator itu jurnal yang publikasi tetapi tidak mengalami proses-proses seperti proses peer review ataupun tidak mendapat nilai impact factor, karena jurnal predator sendiri itu hanya untuk keuntungan bisnis semata dan tidak mempunyai kualitas yang bagus. Di sini layanan database index. Nah, layanan database index ini website yang menampung jurnal-jurnal. Tetapi di sini kita bisa bandingkan ya, jurnal Web Sciences sama jurnal Scholar. Di sini bahwa kita bisa mempublikasikan jurnal pada Web of Science, dan mereka memiliki jurnal kualitas yang tinggi, tetapi tidak banyak pada jumlah jurnal-jurnal tersebut. Sedangkan Google Scholar, kita bisa menemukan bermacam-macam jurnal, tetapi kualitasnya terbalik jauh dengan kualitas pada Web of Science tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari referensi melalui internet. Yang pertama adalah mencari sumber acuan melalui situs-situs yang dapat dipercaya. Yang kedua, memahami standar akademik, yang mana standar-standar tersebut berbeda-beda setiap akademisinya, seperti referensi dari situs mana saja yang diperbolehkan, cara sitasi yang dibutuhkan, akreditasi dari jurnalnya, dan jangka waktu jurnal yang diperbolehkan. Biasanya jangka atau batas waktunya adalah 5 tahun ke belakang. Selanjutnya, mencari tahu akreditasi penulis dan jurnal. Yang keempat, menghindari jurnal atau sumber yang diterbitkan sendiri. Karena jurnal yang diterbitkan sendiri biasanya belum melalui penilaian-penilaian oleh ahli yang sehingga kita belum mengetahui bahwa jurnal tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan. Selanjutnya, memastikan sumber akademik sudah melalui peer review. Ini merupakan sumber-sumber referensi yang kredibel. Pertama, untuk jurnal di Indonesia dapat dicari di Perpusnas atau Perpustakaan Nasional dan juga perpustakaan dari institut-institut. Kemudian ada Google Scholar atau yang bahasa Indonesia ada Google Cendekiawan. Kemudian untuk dunia medikasi atau kedokteran dapat dicari di PubMed. Selanjutnya ada DOAJ atau Directory of Open Access Journal untuk jurnal internasional. Kemudian ada Scopus, dan terakhir Academia. Selanjutnya adalah video pemaparan bagaimana cara mencari referensi di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sumber-sumber referensi di internet yang kredibel. Salah satu sumber referensi yang bisa dapat kita cari adalah Google Scholar.
kita bisa nulis di atas ini Google Scholar langsung aja, dan kita cari yang paling atas Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian kita tuliskan buku atau jurnal yang ingin kita cari. Di sini misalkan jurnal mengenai mesin. Nah, di sini banyak sekali mesin yang bisa kita dapatkan. Misal yang lebih spesifik, jurnal mesin CNC. Nah, untuk rentang khususnya bisa kita ganti. Misal ingin tahun 2020 hingga 5 tahun ke belakang. Kita tulis aja 2015 hingga 2020. Kemudian telusuri. Nah, di sini langsung banyak sekali sumber yang dihasilkan. Mulai dari buku, PDF, sebuah pertanyaan, dan lain-lain. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui berapa kali jurnal atau buku ini telah diakses orang dan dirujuk. Kita bisa melihatnya dari sini. Misal saya ingin mengambil jurnal ini, kita klik aja langsung, dan di sini bisa langsung kita dapatkan seperti ini. Di sini langsung PDF bisa langsung terlihat dan bisa langsung kita gunakan untuk menjadi sumber referensi seperti ini. Selain itu, situs yang dapat digunakan untuk mencari sumber referensi adalah repositori dari institut. Contohnya adalah milik ITS, yaitu its.ac.id/perpustakaan. Di sini kita bisa melihat jurnalnya melalui jurnal elektronik. Kemudian di sini banyak sekali sumber-sumbernya. Misalkan saya ingin mencari dari Cambridge, kita klik aja langsung di Cambridge-nya. Dan untuk mencari browse by subject atau bisa langsung ditulis di kolom pencarian. Ini contohnya saya mengambil chemistry. Mengenai Journal of Materials Research. Dan dari sini kita bisa mendownloadnya. Di sini kita akan mendapatkan jurnal yang dapat diakses secara gratis dan juga secara berbayar. Untuk mencari yang gratis, kita untuk mendapatkan sumber jurnal yang gratis, kita bisa menceklis kolom ini. Dan di sini, melalui ini kita bisa mengetahui bahwa ini dapat diakses dan dapat di-download secara gratis. Seperti ini. Di sini kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF. Kita klik. Dan di sini langsung kita mendapatkan apa yang kita cari tadi mengenai jurnal, dan bisa kita download melalui sini. Selanjutnya, untuk mencari referensi dari jurnal internasional, kita bisa mencari melalui situs bernama DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Ini kita klik saja. Kemudian kita bisa mendapatkan jurnal atau artikel. Untuk kali ini saya memilih dua-duanya. Kemudian saya akan mencari mengenai medical. Di sini terdapat banyak sekali jurnal atau artikel yang bisa kita akses dari abstrak maupun full text-nya. Salah satunya saya contohkan seperti ini. Kita klik saja di full text. Kemudian kita langsung berpindah ke situsnya, dan kita bisa mengakses abstrak dan juga lainnya, dan dapat kita download. Dan sama seperti tadi, untuk selanjutnya mengunduh ke desktop, bisa kita gunakan ini dan kita save. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu merupakan video dari saya mengenai cara mencari referensi di internet, dan selanjutnya adalah video dari teman saya Chris mengenai tutorial mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, berikut adalah videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kristianto Setiono, NRP 102119100018. Sini saya akan membuat tutorial cara menyimpan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita install dulu aplikasi Mendeley Desktop. Sini saya sudah menginstalnya, jadi kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah membuat ekstensi pada web browser kita. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Kita pergi ke pengaturan, ke extension, kita cari Mendeley Web Importer. Di sini saya sudah ada. Nah, maka kita tinggal mengaktifkannya saja. Jika tidak ada, kita bisa mencarinya secara manual. Extension. Kita klik yang paling atas. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tambahkan ke Chrome. Tapi ini saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya di sini adalah hapus dari Chrome. Jika sudah seperti itu, yang selanjutnya adalah kita membuat folder yang nantinya kita akan kita isi dengan referensi-referensi yang ada di internet. Di sini saya sudah membuat foldernya seperti motor Winkle ini. Jika sudah membuat foldernya, kita lakukan sinkronisasi. Kita tunggu sampai 100%. Setelah itu, kita pergi ke mesin browser kita yang sudah kita install Mendeley Web Importer tadi. Kita cari referensi yang ingin kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop. Sini saya akan menggunakan Google Scholar karena di sini adalah kita bisa mencari referensi-referensi yang kredibel. Kita masukkan motor Winkle. Kita beri rentang waktu antara tahun 2010 sampai 2020. Setelah referensi-referensinya sudah keluar, kita buka ekstensi Mendeley Web Importer tadi. Kita tunggu ekstensinya membaca semua referensi yang ada. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi tunggu saja. Setelah keluar di sini, kita pilih referensi yang ingin kita masukkan. Kita pilih semuanya. Kita cari folder yang ingin kita isi. Seperti ini, motor vehicle. Kita klik add. Jika sudah, ini tidak akan muncul. Selanjutnya, kita buka aplikasi folder yang sudah kita buat tadi. Kita sinkronisasi dahulu. Buka ini.
Ini adalah referensi-referensi tadi yang sudah kita cari. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis sumber kutipan ke dalam Word. Yang perlu kita lakukan dahulu adalah mensinkronisasi antara Mendeley desktop dan aplikasi Word kita. Pada saat kita menginstal aplikasi Mendeley, pasti kita akan ditanya sinkronisasi untuk Word. Kita pilih saja sinkronisasi. Kemudian caranya, buka Word kita. Kemudian kita buka new blank document. Cara untuk menulis referensi yang ada di Mendeley tadi, kita pergi ke reference, kita klik insert citasi seperti motor Winkel. Kita cari, klik seperti ini. Kita cari motor, kita klik OK. Nanti akan keluar citasi seperti ini. Jika ingin masukkan bibliografi, kita tinggal klik saja bibliografi. Seperti ini. Mudah kan? Jika ingin yang lainnya seperti insert citasi, kita pilih yang lain seperti ini. Kita masukkan bibliografi seperti ini. Ya. Maka referensi kita akan keluar seperti ini. Mudah kan? Ya, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.